Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i al-Imam al-Alim al-Alamah al-Faqih Umar Abdul Jabbar Asy-Syafi'i al-Maqi rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin,
kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak sedaya ingkang hadir fi hadzal majelis, mugi-mugi khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang menonton atau mendengarkan via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati dalam hati masing-masing niat golek ilmu ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang kula hormati, halaman 12 ya. Halaman 12 masih tentang furudhuhu sittatun, tentang fardu-fardu wudu ada 6. Bismillahirrahmanirrahim. Furuduhu utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niat inda ghuslil wajhi, beriringan ketika membasuh wajah. Nomor kali atsani utawi kang nomor loro iku ghuslul wajhi, basuh rai. Para hadirin ingkang minulya, memang fikih ngeten iki pelan-pelan nggih. Pelan-pelan kita sama-sama paham nggih. Nah, hukum atau rukun atau fardu wudu kula balen-baleni ten madzhab Syafi'i ada 6 rukun wudu nggih. Ya, nomor 1 kemarin sudah dibahas tentang niat. Nomor kali membasuh wajah. Loh, bendino tak lakoni Pak, lapo dielmoni. Ya tambah mantap. tambah mantap. Kadang-kadang wong awam niku iso nglakoni tapi garo nggih, tiru, melok. Nah, saking pundi sampean saged wudu? Ayo. Saking bapak ibu. Saking sekolahan dan sebagainya. Nah, untuk membasuh wajah, atsani ghuslul wajhi, membasuh wajah itu kita harus paham 2 gerakan, Pak. Kalau 2 gerakan ini tidak bisa kita bedakan atau tidak paham, maka bisa-bisa nggak sah wudu kita. Nopo? 1, memahami tentang al-ghuslu atau membasuh. Sing nomor kali memahami tentang al-mashu utawa mengusap. Niki penting. Lah, sing diarani al-ghuslu niku dos pundi? Niki kedah semerep. Lho, apa sah banyu lek al-ghuslu membasuh terus gak netes, apa sah? Nah, niki Pak. Ini perlu diilmoni. Nah, untuk membedakan hal ini kita perlu juga ilmu-ilmu dari guru-guru kita, dari pengarang-pengarang kitab, khususipun ulama-ulama madzhab Syafi'i. Al-ghuslu itu membasuh. Kalau al-ghuslu adus, loh beda tipis. Beda tipis. Al-ghuslu itu membasuh artinya mengalir, Pak. Jadi kalau kita membasuh, misalnya membasuh wajah, ghuslul wajhi, maka kita harus membasuh wajah dengan cara apa? Air dialirkan. Nggih. Mbuh sampean gawe tangan monggo, gawe selang monggo, gawe keran monggo. Sing penting air mengalir.
Dan berapa tetes minimal air mengalir itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini perlu juga diterangkan nanti, cek penasaran sampean. Ya. Al-mashu itu nopo? Mashun. Mashun niku mengusap, nggih, mengusap artinya banyu atau air itu ditaruh di tangan kemudian ditempelkan di anggota wudu. Niku mengusap, nempel kemudian digerakkan. Niku mengusap. Jangan sampai kita keliru ketika anggota wudu rukunnya dibasuh sampai walik diusap, utawa anggota wudu rukune diusap sampai dibasuh. Lah lek ngoten niku berarti enggak sesuai dengan rukun wudu. Nah, al-ghuslu niku termasuk napa dalam wudu? Mbasuh wajah. Normal Pak. Sing basuh dikrojok, dialirkan. Tangan. Nomor terus kaki. Lah niki al-ghuslu. Lah kalau wajah, tangan, kaki ini wajib al-ghuslu, wajib mengalirkan air, nggih. Gak oleh diusap tok. Misale ngeten diusap iku jenenge gak al-ghuslu, iku ngusap, nggih. Sedangkan al-mashu ha, nggih. Mashun itu apa? Satu contoh adalah kepala, ngusap kepala. Yang kedua sunnah apa? Ngusap telinga. Itu diusap. Berarti kalau telinga itu sunnah, maka dalam rukun wudu cuma satu yang diusap, yaitu kepala. Sebab banyak yang nggak ngerti kalau telinga dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hambali itu bagian dari wajah yang harus dan wajib dibasuh. Ngoten. Itu kedah semerep. Lah sampean kesusu lunga-lunga nanti rombongan ditinggal, ya tinggalkan sunnah-sunnah. Contoh niat basuh wajah, basuh tangan, ngusap rahi, langsung sikil, sah pun. Kate kuping ditakoni wong, lho kupinge ya apa? Ndak apa-apa sunnah, kan. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan bagaimana ukuran al-ghuslu al-mashu niki penting. Ukuran al-ghuslu dan al-mashu, ukuran membasuh dan mengusap dalam anggota wudu niku dijelaskan secara detail oleh salah satu ulama Syafi'i, ya, Profesor Dr. Al-Alim Al-Alama Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Mufassir, lengkap pangkate. Yaitu siapa? Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah, nggih. Wafat di Suriah. Dalam kitab beliau, kitab Mausu'atul Fiqhiyah, ya, Al-Islamiyah wal Qadaya wal Mu'asirah, ya. Niku kitab beliau diwawa jenenge. Al-ghuslu niku adalah mengalirkan air ke anggota wudu dengan gambaran sampai menetes. Nah, jadi kalau mengalirkan basuh wajah di muka itu ada tetesan air. Sebab ukuran ukuran mengalirnya anggota wudu itu ada tetesan. Paham nggih? Lah, berapa minimal tetesan yang sepakati dalam mazhab Syafi'i? Yaitu minimal ada 2 tetes yang jatuh. Paham nggih? Mazhab Syafi'i. Oh, kan ngerti. Lagi gunane ngaji, Pak. Jak semerep. Ya. Nah, kemudian jika mengalir tidak menetes, bukan membasuh. Ini kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Maka baik dilakukan diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain atau diwudukan, itu ukurannya mengalir dengan minimal ada 2 tetes air yang jatuh. Niki. Terus pundi kalau pakai air mineral, pokoknya digerojok teko ndukur pasti netes. Ngoten mawon, Pak. Ya kok bingung sampean. Nah, karena sunnah wudhu muka niku adalah dimulai dari jidat, kening ini. Jadi ngeten di atas, baru ke bawah. Itu pasti mengalir ke bawah. Dan ini ukuran al-ghuslu, Pak.
al-ghuslu. Kemudian menurut Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili Asy-Syafi'i, untuk al-mashu atau mengusap dalam wudu imrarul yadil mabtallatil udwa. Apa? Menggerakkan atau menjalankan tangan yang basah ya di atas anggota wudu. Jadi tangan dibasahi kemudian digerakkan, imrarul yadi, menggerakkan tangan. Lek nempel tok dos pundi gak ngusap niku, nempel. Contohnya ngeten nggih, ngusap rai, tek ngeden tak dos pundi, kurang lengkap, minimal bergerak. Tadi nggih imrarul yadi, menggerakkan tangan. Srit titik menapa pun gerak pun kan. Nempel srit, niku mengusap. Lek nempel tok ngeten, hati-hati kata sing keliru lho, Pak. Kadang-kadang butuh ngeten tiyang ya. Nggih? Nggih? Lah, tolong niki disempurnakan, tetep nggih. Ana gerakan, nggih. Niki mengusap, Pak. Lek ngene tok iki tanggal tua, Pak. Aduh. Tempel digerakkan, paham nggih? Iku mengusap, tempel digerakkan. Dan imrarul yadi, gerakkan tangan dikit pokoknya bergerak syaratnya. Set. Gerake mboten mriki mboten ngeten. Niki ngusap, jadi digerakkan menempel sampai digerakkan. Niki menurut Syekh Wahb Az-Zuhaili dari mazhab Syafi'i itu mengusap, nggih, menggerakkan tangan. Dan yang penting tangan sampean dibasahi dulu. Lihat digerakkan tangannya kalau banyune enggak ngusap niku, ya gatel, Pak. Wong kalau tangane. Kalau banyune niku kan. Jadi paham nggih? Mengusap niku satu, membasahi tangan, telapak tangan dengan air, nggih. Yang kedua, imrarul yadi, menggerakkan tangan walaupun sedikit. Nah, nggih niki bedane antara membasuh dan mengusap. Paham Pak nggih? Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Nah, membasuh wajah itu apa? Membasuh wajah ya itu dengan dua tangan lebih sempurna. Dan itu sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba jenengan misalnya gawe sitoe nggih selang, sitoe gawe tangan tengen ngaten nggih. Ya gojok nih kan. Ini kadang-kadang yang sewu ana batas-batas muka yang tidak terlewati air. Tapi kalau dengan dua tangan insya Allah itu sempurna. Juga sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lah bagaimana dengan misalnya nggih ngusap kepala nggih, dengan al-mashu ngusap kepala. Cukup kula baleni, cukup menggerakkan tangan yang basah di atas kepala, tidak perlu sampai air mengalir. Nah, nggih. Paham nggih? Mengusap itu tidak mengalir. Terus pun lek kakean pasti tiba mengisor enggak napa-napa. Wah, cuma itu yang ukuran dari mengusap dan membasuh. Nah, jadi membasuh wajah di dalam wudu niku rukun dan fardu. Kalau sesuatu menjadi rukun dan fardu, maka hukumnya wajib dilakukan. Yang kedua, tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan yang sempurna harus dilakukan, baik rukunnya, caranya dan sunnahnya. Loh, di dalam wajah niku lho, Pak, ono 5 sunnah, Pak. Ada rukun, ada sunnah. Lek panjenengan sempurna wudunya, asbagul wudu, sempurna wudunya, tidak hanya melakukan rukun-rukun wudu, tapi juga sunnahnya dan juga caranya. Niku sepenting. Nah, kemudian kalau misalnya sampean tidak basuh wajah atau basuh wajah ke susu dan ada bagian sedikit dari batas wajah ini tidak terbasuh oleh air, tidak dialiri oleh air, maka wudu kita tidak sah. Dan ini tidak hanya pendapat mazhab Syafi'i, juga jumhur dan ijma ulama mazhab yang lain. Harus penuh, ya, harus full di muka kita. Jangan sampai yang ketiga, ya, jangan sampai dalam wajah itu ada sesuatu yang menutupi kulit wajah kita.
Makanya disunahkan sebelum wudu membersihkan kotoran-kotoran di anggota wudu. Nggih. Niki kedah difahami. Contoh misalnya ana kotoran debu, nggih. Kotoran debu nempel. Ana jon sewu ibu-ibu gak teko nih. Ibu-ibu make up, bekase make up, bekase bengesan, bekase eyeliner. Wah, apa niku? Eyeliner niku sing ditempel moto niku. Keker. Niku celak apa niku katene? Cara Jawa niku. Niki lho, hidup sing dipasang niku lho. Nah, niku hidup dipasang. Lah ide gak dicoplok bisa menghalangi kulit mata kita. Ndak sah. Termasuk juga apa? Pensil alis. Lho nggih. Ibu-ibu nyun sewu, terutama sing rias-rias niku nggih. Wayahe wudu, makanya kalau ana penggawean, ana acara, ana walimah atau ana kesibukan lain, ya sadurunge macak mendingan wudu sik. Nggih. Apa wudu sik? Misal jam 10 isuk, acara jam 1, nggih. Jam 11 wudu rumiyin baru macak. Rias. Lah ketika azan sholat boleh karena masih dalam posisi punya wudu, ngoten Pak. Nggih, punya wudu. Lah niki sing penting. Atau ketika mau ada acara, nggih, dan itu sangat ribet, enggak bisa ditinggal sama sekali loh, sama sekali. Dan kita batal wudunya dan acara enggak mungkin ditinggal kan? Sibuknya luar biasa dan sholat zuhur terlewatkan. Napa? Solusine. Lah, sebagian ulama Syafi'i membolehkan jamak. Boleh jamak takhir. Boleh, tapi tidak boleh jamak takdim. Mosok engko tak takdim mah engko acaraku sibuk. Lho kok harus sibuk? Tapi dengan catatan tidak boleh menjadi kebiasaan. Ini yang enggak boleh. Oh, menjamai, jamai. Niki boleh Pak. Ya, banyak ulama-ulama kita yang kontemporer, artinya yang saat ini itu berfatwa boleh. Ya, tapi kalau kosor itu diringkes cuma hanya dalam perjalanan, boleh. Kayak sampean macet, mulai macet lo terus sembahyang zuhur, maka dijamak no waktu asar, tapi tidak boleh jadi kebiasaan. Itu hanya waktu-waktu kondisional dan memang darurat. Boleh. Ya, dari anak wong duwe gawe, aduh aku mau wudu terus batal karku tuh zuhur sik batal terus pundi? Tamu wake gajah langsung diniati ya Allah. Kalau niat zuhur kalau salat zuhur nak waktu asar. Paham nggih? Cekak mamang sampean. Niki ulama kita membolehkan gak mamang nggih. Para hadirin rahimakumullah. Nah, napa malih sing garai nutupi wajah kita? Napa malih? Pensil alis wau nggih. Diresiki pensile. Yo pensile. Apa? Pensil alis lho warnae, aja alise. Mosok katemu dicukur alise mboten. Maksudnya bekas pensil alis dicukur dibersihni nggih. Dibersihni gak nutupi kulit dari wajah kita. Cat, lip ek, normale, benges, normale. Pokoknya intine rambut. Nah niki nyun sewu sing rambut dawa-dawa, jangan sampai ada rambut yang di depan muka kita atau di sini ya. Itu kalau tidak kena air satu kecil pun wilayah kulit yang enggak kena air, maka enggak sah membasuh wajah. Lek basuh wajah itu ndak sah, maka otomatis rukun ada yang tinggal, maka wudunya tidak sah. Niki jumhur ulama ngoten Pak, ndak boleh ditutupi airah wajah. Cara terus pundi? Ya carane sadurunge wudu dibersihkan terlebih dahulu ngoten, dibersihani sik. Wah niki. Lah sing diarani wajah terus pundi sih? Batase wajah niku nggih. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muadzab nggih, ulama Syafi'i sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muadzab beliau mengatakan batas wajah dalam wudu itu ada batas vertikal, ada batas horizontal. Batas vertikalnya itu batas rambut kepala di sini, nggih, batas kepala.
Sing gak duwe rambut ya dikira-kira, Pak. Pening ya batese. Aja diguyur kabeh. Niku mboten sirah, niki mboten wajah. Niki ndas. Dikira-kira nggih. Nah niki wajah vertikal. Jadi dari atas ke bawah sampai pada ujung dagu. Nah niki, Pak. Nggih. Niki batas dari ke muka atau wajah. Kemudian ukuran yang horizontal menurut Imam Nawawi adalah batas dari ini telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi kalau ditarik ini nggih, seret nggih. Nah niki lho Pak, batasnya. Nah niki nggih, nggih. Nah niki. Ini batas dari wajah. Niki menurut Imam Nawawi, ulama dari mazhab Syafi'i. Tapi wonten mazhab beliau yang mengatakan ya batas wajah itu masih gak kena banyu gak apa-apa. Soalnya namanya batas. Jadi batas boleh ya. Tapi mazhab kita mengatakan batas harus dibasuh, ya, harus dibasuh. Tidak boleh ya dikurang dari batas wajah. Lah kalau dalam mazhab Syafi'i batas wajah harus terbasuh, maka otomatis nopo? Otomatis membasuh sampai di luar wajah. Nggih. Nah, itu di dalam mazhab Syafi'i, terutama keterangan dari Imam Nawawi dianjurkan malahan. Contoh jenengan wudu muka nggih. Nggih. Pasti kan ngeten nah, nggih. Nah, pasti kena nih kan, telinga, leher nggih, kena. Terus pun di sae. Terus Imam Nawawi itu saya bagus sebab nopo melewati batas dari wajah yang wajib dibasahi. Bahkan beliau ada mengucapkan sebuah kaidah yang masyhur apa mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Artinya apa kaidah itu sesuatu yang wajib yang tidak dapat sempurna dengan sesuatu tersebut maka hukumnya menjadi wajib. Kalau kita dianjurkan batas wajah ikut terbasahi maka otomatis melewati batas anggota wajah dan itu menjadi wajib dianjurkan. Nah, paham nggih? Kalau kurang dari batas wajah kita maka itu dikatakan tidak melewati batas dan itu menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Coba sampean hitung, Pak. Sampai lek ngusap telinga, lek gawe carane Imam Nawawi, telinga sampean itu isi terbasuh 9 kali loh. Lho kok saged apa dihitung? Basuh wajah 3, kena telinga. Sampai sunnah rai sak rambut nggih srit ya dua tangan kena telinga 3 kali ngusap telinga sendiri 3 kali bisa terbasuh 9 kali. Ini dari mazhab Syafi'i boleh melewati batas dari wajah kita. Nah, mengapa boleh melewati ya? Sebab itu perluasan dari batas muka untuk wudu itu harus mengenai rambut. Nah, kalau melewati ya pasti mengenai rambut, Pak. Pasti melewati rambut, pasti mengenai telinga, pasti netes ke leher, ya. Itu tidak apa-apa, bisa 9 kali kalau kita kena telinga, kan songo, Pak, ya. Nah, tetapi tetap tidak boleh kita melampaui batas dalam penggunaan air. Tetap nggih, penggunaan air. Sebab sing isa ngukur ya apa carane efisiensi wudu sing ngeru sampeyan dhewe. Ngoten, Pak. Dikembalikan kepada al-urfiyah, kebiasaan kita. Oleh sak timbo cukup, 2 timbo kaken. Nah, berarti itu melampaui batas. Sak galon kurang, 5 galon cukup misale, maka itu tidak melampaui batas. Tergantung tapi ya kenemonan, Pak. Mosok wudu 5 galon sampean. Lah iku adus digerojok nih. Nah, yang dilarang itu adalah berlebihan dalam air. Berlebihan. Makanya lek kerane banter sam setel-tel dhewe nggih, setel. Sing penting apa? Sing penting apa? Kita basuh dan ngusap itu sempurna. Ya, kadang-kadang setel pawanter terus ya. Wudu ini kok lemot seru. Lemot seru ya. Lagi enteki banyu.
biasa-biasa saja nggih. Niku mubadzir, mubadzir, perbuatan israf atau apa? Sia-sia, boros nggih niku. Nah, para bapak yang kami hormati, kalau kita lebih sempurna untuk membasuh muka kita, maka kita juga dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu di dalam membasuh wajah. Napa contoh sunnah membasuh wajah? Siji, menggunakan dua tangan kalau kondisi memungkinkan. Jenengan gono keran, ono selang, sampean gak iso tangan loro, otomatis itu nyekel selang, setuke gak ngusap rai. Ya, maksudnya ngoten dalam kondisi normal, keran dibuka, tangan loro. Sampean cebok gak iso tangan loro, tangan satu, tergantung kondisi. Tapi kalau kondisi normal, ya sunnah yang diajarkan Nabi kita dan guru-guru kita adalah menggunakan dua tangan. Paham nggih? Yang kedua, memulai basuhan itu dari atas dulu. Yo niki, contoh ngeten, nggih. Air nggih, air. Wah. Niki, nggih, utawa ndukur ngisor terus ngono napa? Masih ngene gak apa-apa, Pak. Napa gak apa-apa? Selama air itu masih nempel di kulit wudu kita. Iku wudu ra ini susuk-susuk. Boleh. Lah sing gak boleh napa? Misalnya ngeten nggih, biar pun nggih, langsung lepas kan? Terus gini. Ah, gak boleh. Sudah lepas. Itu enggak boleh. Selama nempel tek sama susuk-susuk. Yang kedua masih basah oleh air, boleh. Tapi yo dicawang wong lo gak pantes. Mosok wudu diusrak-usrak ke wajah ini kan. Mone bolot. Nah, dari atas dulu nggih. Dari atas dulu Bu, sunah niki. Loh, kebiasaan dari tengah enggak apa-apa. Apa dari atas pertama? Karena syarat basuh adalah mengalir, nggih. Lah kalau dimulai dari atas, maka otomatis air itu mengalir ke bawah dan bisa mudah diratakan dan pasti menetes. Paham ya? Yang kedua, sunnah kenapa yang atas dulu? Sebab yang mulia anggota sujud kita adalah ini. Ya, kalau ono sujud ikine sik, Pak, pasti jidat kita, pasti kening kita. Nah, itulah mengapa dianjurkan kita wudu basuh muka dari atas dulu, nggih. Kemudian apalagi sunnah basuh wajah, adalku menggosok-gosok permukaan wajah digosok. Nggih. Lek ngeten lek guru kula praktek. Satu basuhan nggih. Dari atas, paham nggih? Nah. Paham nggih? Walaupun ngeten-ngeten niki dihitung satu kali basuhan. Selama belum selesai. Paham nggih? Lihat, ndukur miring nganan kiri saged. Utawa terserah. Sing penting niki lah, niki. Nah, lepas kan? Nah, lepas dari batasan muka niku. Aja dicul. Selama enggak dilepas, bebas jenengan digosok-gosok. Nah, ini pun namine napa? Pun namine dalku menggosok. Pun nggih, pacem nggih. Lah saged aja ngeten. Nah, rada menggang. Tapi aja menggang-menggang nemen medeni wong. Iku lha apa? Mosok kate wudu jurus. Biasa-biasa saja nggih. Niku kerja semer Pak tentang cara-cara dalam membasuh wajah. Yang ketiga sunnah membasuh wajah apa? Salah samarratin, 3 kali. Nggih. Satu kali terus pun di satu kali. Monggo, nggih. Kemudian yang terakhir berdoa ketika mengusap wajah. Kapal dungane ya gak apa-apa, wong barang sunnah, nggih. Allahumma bayyid wajhi bin nurika yauma yabdu wujuh, nggih. Ya niku ada 4 model bacaan ngusap wajah, nggih. Lek apal cara Arab, cara Jawa, contohnya ya Allah,
putihkanlah, sinarilah wajahku ketika wajah-wajah nanti gelap di hari kiamat. Saged ya Allah sinari wajahku lo mugi-mugi padang di hari kiamat. Pun yang penting ndonga. Bentuk doanya terserah kita. Cuma para ulama ngajari cegak ngawur. Mulai ndonga ngeten, ya Allah, muga-muga wajahku kaya wajah siapa kita film. Kaya Jackie Chan ngawur. Makanya ulama ngajari donga. Masih nabi gak ngajari, tapi ulama ngajari. Ya Allah, muga-muga wajahku kaya wajah Ari Wibowo. Ya, itu gak donga, Pak. Arab. Nah niki para hadirin rahimakumullah. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabayyaddu wujuhu auliyaika. Sami nggih, cara Jawa nggih saya mawon. Nah, membasuh wajah sempurna kula baleni siji memahami rukun wudu. Nggih. Nomor 2 memahami gerakan wudu, termasuk bedano mana al-ghuslu mana al-mashu. Yang ketiga adalah apa? 3 kali. Yang keempat tahu sunnahnya wudu. Niki dikatakan sempurna. Nah, malah nyun sewu, Pak. Kenapa wajah kita kok sering dibahas para ulama ketika basuh wajah, basuh wudu? Sebab anggota tubuh yang setiap hari itu ketok wong adalah wajah kita. Lo Pak Jun, lo wajah, okay? Lo Pak ini wajah, ketok Pak. Jadi wajah kita ketok bendino. Wajah kita selalu sibuk setiap hari melihat kemewahan dunia, kemaksiatan dunia. Wajah iki ono moto, ono iki ya ini karena kemaksiatan cenderung melalaikan ya kita dari ingat pada Allah. Niki Pak. Jadi mengapa wajah? Nah, wajah juga adalah representasi kita. Lu kok bisa? Contoh, sampeyan foto KTP, wajah apa sikil? Wajah. Foto SIM, wajah. Ijazah, wajah. Ayo. Mosok liyane? Enggak mungkin, pasti wajah. Oleh karena itulah wajah kita adalah representasi dari anggota tubuh yang nampak di depan orang lain. Nah, makanya ajaran wudu yang hakiki diajarkan oleh Mbah Soleh Darat Semarang ya. Dalam kitab beliau, kitab Lataifut Thaharah. Beliau wafat tahun 1903 Masehi di Borkota Semarang. Pak Jun nate kali kula kan niku dawuh anggota wong lek wudu itu ndak hanya membersihkan zahiriyahnya tapi juga membersihkan batiniyahnya. Lek wudunya tepak, maka wajah contohnya yang tiap hari ningali dunya, paesan dunya basa kita pengoten akan dibersihkan oleh air wudu di muka kita. Makanya beliau mengatakan di kitabnya orang wudu itu adalah pada hakikatnya memakai air taubat dan air istighfar. Ngoten Pak. Sebab terkait dengan batiniyah. Nggih. Lho, sinten Mbah Soleh Darat niku maha guru. Nggih termasuk gurune Ki Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Nggih gurune Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nggih gurune Ki Dalhar Watu Congol. Nggih gurune Ki Khalil Lasem Rembang. Nggih gurune Ki Bisi Jamsuri Denanyar. Nggih gurune macam-macam kuatah. Nggih termasuk Kiai Dahlan Tremas. Niku termasuk guru-guru murid-murid dari Syekh Soleh Darat, ahli tasawuf, ahli fikih dan keilmuannya diakui dunia sebagai ulama bermadzhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kenapa ada begini, Pak? Ya. Ada sahabat yang tanya kepada Kanjeng Nabi, ya. Ya Rasulullah, ini hadis sahih Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Iran. Ada sahabat yang tanya Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah nanti engkau mengenali kami di hari kiamat?" Sebabnya kumpul gak menuwa kene nggih.
apakah engkau mengenali kami pada hari kiamat ya Rasulullah? Nabi dawuh, kenal. Jok kuatir, aku kenal. Loh, terus pundi jenengan ngenali kula selaku umat jenengan? Kanjeng Nabi dawuh napa? Ya, aku mengenalmu semua karena aku memiliki tanda khusus untuk umatku. Apa? Cahaya dari anggota wudhunya. Nah, jadi niki yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka tempat dah maksar yang peteng dedep niku wau sing bercahaya kepalanya, tangannya, tubuhnya, kakinya semua akan mudah dikenal oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kanjeng Nabi, sebab umatku duwe karunia dari Allah jenenge ghurran muhajjalin, apa? Anggota wudhunya bercahaya fi yaumil kiamat. Cuma sing duwe umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kuburan sami, Pak, bercahaya nanti anggota wudhu kita nanti menemani kita. Eman. Ya, ojo ngandelno salat 5 waktu ping 5 wudhuke. Ya titik wudhu, ngoten nggih. Lho, ulama guru kula niku lho Kiai Tebu Ireng. Niku lek kate mangan wudhu, nggih. Kate ngajar wudhu, nemohi tamu wudhu. Opo ae wudhu terus, Masya Allah. Kiai Sobari Tebu Ireng niku luar biasa. Dengan catatan omah sampean akeh banyu. Lah kan wudu ana banyu. Tapi ya. Lah, kemudian Nabi dawuh, ngeten dawuhne niki ya hadis Imam Bukhari Muslim nggih, sahih. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat. Apa? Ghurran muhajjalin, orang-orang yang bercahaya anggota wudunya, ya. Min atharil wudhu'i, dari bekas-bekas air wudhunya. Jadi inna ya yud'auna, dipanggil nanti yang bercahaya duluan dipanggil. Hadis sahih niki Bukhari Muslim. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu atharil wudhu falyaf'al. Apa artinya? Kalau kamu mampu ya memanjangkan bekas wudhunya, falyaf'al, maka lakukanlah. Maksudnya apa? Lek batas ini di sini nggih. Nah, boleh memanjangkan batas wudhu. Batas tangan di sini nggih, sikut nggih. Boleh sampai sini. Agar apa tadi? Famanis tato, kalau kamu mampu maka panjangkan apa? Jadi batas cahaya wudhu. Falyaf'al, maka lakukanlah. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Niki Pak. Jadi eman, makane siapa sahabat yang sering memanjangkan batas wudhunya? Sampai semerep kalau jawab. Salah satunya yang sahih adalah perilaku wudhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat Anas bin Malik. Niku biasa untuk melebihkan batas anggota wudhu. Jawabannya apa? Jawabannya agar ghurran muhajjalin, lebih bercahaya nanti di hari kiamat. Dan itu perintah Kanjeng Nabi. Falyaf'al, maka lakukanlah. Paham ya? Nah, dengan catatan banyune akeh. Sampai nak sakmen banyu titik gak uman. Gua akhir tutuk sikil gak uman banyu nguber ghurran muhajjalin. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi wudhu niku terus Mbah Soleh deret napa? Nyucekno jasmanine, nyucekno batiniae. Sehingga kalau wudhunya sempurna, baik rukunnya, caranya, sunnah-sunnahnya, maka dia pasti akan berdampak kepada batiniahnya dan berdampak kepada nafsunya. Nah, ini sih ngomong Mbah Soleh darat, ya. Nah, kalau sudah begitu terus-menerus dilakukan, maka ahli wudhu itu akan mendapatkan anugerah tarkul maksiyah, mudah meninggalkan maksiat. Oh, ini dawuh Mbah Soleh darat. Ya, mudah meninggalkan maksiat, ngoten. Ya, mudah meninggalkan maksiat.
Maksiatin apa? Maksiat moto. Ya, maksiat moto. Mbo, maksiat apa? Sampai saya ngerti. Maksiat pendengaran. Maksiat ya niki al cocotual. Niki yang sering niki ya disucikan dengan air wudu, okay? Dengan air wudu. Niki pesan Mbak Soleh darat. Tapi beliau mengatakan ngeten, Pak, sing paling kula majeb nang ati napa? Sebenarnya yang menyebabkan kita bersyukur kepada Allah bukan karena kita perintah wudunya, tetapi Allah memberi kita kekuatan untuk bisa berwudu. Oh, coba Pak. Disampean isa duwe ilmu wudu, oleh carane wudu nggih, ora sunai wudu, tapi wudu ping 5 ae mendino kan, ngenteni salat 5 waktu. Tapi terus saya masalah darat, anugerah terindah terbesar adalah kula panjenengan saged melampaui wudu. Itu anugerah harus disyukuri. Maka kata beliau dalam kitab Lataifut Thaharah, perbanyaklah wudu. Niki Pak, Mbak Soleh darah niki. Nah niki, aku iso wudu, alhamdulillah. Niku anugerah punan. Sebelum perintah dilakukan, kita mau melakukan, sudah anugerah atau nikmat dari Gusti Allah. Niku sing penting, nggih, sing penting. Lah sampe tingali sing ahli wudu nyun sewu, Pak. Niki penelitian dari pundi niku kalau tahu maca. Niku nyun sewu luweh kedoh teko penyakit sing sering wudu. Dengan catatan tadi ya, ngerti ilmune wudu, ngerti rukune wudu, ngerti gerakane wudu, ngerti sunnah-sunnahe wudu, sehingga tercapai asbagul wudu, apa sempurnanya berwudu. Mari ngono lali meneh. Tapi insyaallah gak lali nih. Nah, bagaimana mengusap wajah ping pinten nggih? Lho, ana wong kula tingali niku mek apa ngusap wajah niku lho pek pisan. Nah, nggih. Ana sing kula tingali mek kali, ana sing papat, telu, ana sing gak karu-karuan. Iki wudu ta cuci muka nggih. Lah niki beda. Lah sampean cuci muka rumiyin ngoten lho, Pak. Baru ketika wudu cukup membasuh wajah. Ya, kalau misal satu kali dos pundi ketika orang airnya sedikit nggih, kemudian satu kali, dengan catatan satu kali basuhan itu mensyaratkan menjamin bahwa batasan anggota wudu kita terbasuh, teraliri sempurna dengan air wudu. Makanya yang paling gampang meratakan pakai 2 tangan nggih. Lho pokoknya selama telapak tangan gak lepas ke wajah sampean kene mau napa? Selama gak lepas lho. Nah, niki satu kali basuhan. Loh, cukup karena rukun dari wudu adalah 1 kali. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk meratakan air wudu. Nah, kalau 1 kali itu juga hadis sahih, Pak. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, si wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Hadis Imam Bukhari. Napa kata beliau? Ya, tawaddu an-nabiyyu marratan. Nabi wudu iku sekali. Hadis ada. Nah, cek ambil dia. 2 kali itu baru sunnah. 2 kali masuk sunnah. Niki termasuk hadis sahih juga riwayat Abdullah bin Zaid, ya, riwayat Imam Muslim. Marrataini. Yang sempurna adalah membasuh wajah 3 kali. Ini wudunya Nabi menurut para ulama salaf. Wudu yang paling sempurna dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan wudunya 3 kali. Paham nggih? Iki bahas membasuh wajah. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.